Toko Tegino kan. Iya. Terus ini kan nggak bisa ini kalau anak Toko Tegino buka warung, Iya buka benar. buka restoran ini banyak yang pengen tahu ini. Bener Pak De, bener ya. Ceritanya Jadi awalnya buat gimana coba? buat teman-teman semua mungkin barangkali nanti ada yang berkeinginan juga buka usaha sendiri, ya kan? Jadi ceritanya dulu eh, ide mulanya ini saya nggak pernah kepikiran juga. Kalau di saya sih nggak hal mustahil, Buat iya kan? warung ini. Iya, mustahil kita buka rumah makan di Jepang, mustahil. Ya. Tapi Assalamualaikum teman-teman semua ini. Kita lagi makan di restoran Restu Ama di daerah Hokota Ibaraki. Nah, kita sekarang ketemu dengan yang punya. Mungkin yang pernah lihat di TikTok saya, mungkin pernah lihat videonya ya. Restoran Restu Ama yang punya adalah Uda Leader. Kenalan lagi ini. siap, Uda Leader. Nama aslinya siapa? Kok leader kayak bahasa Inggris itu? siap Pak De. Perkenalkan, nama asli saya Leaderman. Leaderman. Leaderman, panggilan leader. Itu nama asli itu. Nama asli. Asli Padang. KTP Jepang, KTP Indonesia sama. Leader. Leader. Leaderman gitu. Leaderman. Dari lahir itu namanya. Dari lahir, kebetulan itu yang ngasih nama dari paman. Paman. Dia guru bahasa Inggris, dia yang ngasih nama Leaderman. Kalau boleh tahu Padangnya asalnya dari mana Padang? Padang saya dari Padang jauh Pak De, saya masih di pedesaan. Dari kota Padang tuh sekitar 7 jam. Kalau dari bandaranya 8 jam ke kampung saya, masih jauh Pak De. Oh, jauh sekali ya berarti. Solok Selatan namanya. Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Sangir Batanghari. Nama kampungnya RPC, Ranah Pantai Cermin. Oh, masih ingat sama Masih. nama kamunya ya? Masih Pak De. Kalau boleh tahu ini leader. siap. Nah, itu pertama kali datang ke Jepang tahun berapa itu? Oh, ini kita berawal dari Kensu. Mm-mm. Oke. Dari Kengsu saya berangkat tahun 2014, balik 2017, habis 3 tahun. Setelah 3 tahun saya pulang ke Padang di kampung Solok Selatan. Itu udah berbagai macam tanam bawang merah, pernah tambang emas manual, pernah. Ya udah berbagai macam kerjaan yang saya lakukan dan ternyata rezeki masih belum berpihak ke saya. Akhirnya di tahun 2020 bulan 2 tanggal 2 saya berangkat lagi dengan visa Tuku Tegino 1 ke Okinawa. Okinawa. Di Okinawa awalnya Pak De. Dulu magang itu berarti umur berapa dulu magang? Magang saya umur tahun 2014 umuran berapa ya Pak? 19, 20. Udah 20-an kayaknya. 20-an tahun ya. Saya soalnya sekolah juga dulu udah telat masuknya. Magang ke Jepang. Berapa bersaudara? Saya kebetulan alhamdulillah 4 saudara, semuanya laki-laki. Saya anak yang ketiga. Dulu sebelum panjang ya. Siap. Motivasinya ke Jepang dulu pertama kali ya. Motivasi pertama kali ke Jepang itu paman yang ngasih nama saya Leaderman. Iya. Dia yang waktu itu saya pernah di kampung berbagai macam lah pekerjaan berat semua lah ya kan. Nah waktu itu paman yang ngasih nama saya ini ke Padang, dia dapat brosur dari LPK. Iya, dia ambil brosurnya dibawa pulang ke kampung dikasih ke saya. Alhamdulillah dia nanya kamu mau ke Jepang gitu kan awalnya. Saya nggak mungkin. Kan nggak mungkin kalau orang-orang dulu ke Jepang ini nggak mungkin kan bagi orang yang belum tahu. Iya. Saya nggak mungkin. Udah sekarang saya yang jamin pokoknya urus ini persyaratannya saya daftarin. Udah saya urus semuanya dia daftarin. Belajar waktu itu masih lama Pak di saya. Waktu itu job di situ masih sedikit. Jadi saya 3 tahun lebih belajar. Berangkatnya 2014. Nah, sembari gak apa-apa nih sedikit, panjang nih Pak De. Jadi sebelum saya berangkat itu saya udah pernah ke Jogja 2 kali, ke Bandung 1 kali, di Bandung gagal, bukan gagal, ketipu. Oh, pernah Saya ketipu juga? pernah ketipu di Bandung 23 juta. LPK itu? LPK-nya udah saya nggak ingat nama LPK-nya. Pernah, jadi buat ke Jepang nih saya lumayan ini Prosesnya berat. Ke Jogja saya pernah 2 kali nggak lulus. Ke Bandung sekali kena tipu 23 juta. Balik lagi ke
Padang. Nggak nyerah kamu dari Enggak, tetap enggak nyerah saya. gagal itu Enggak. tadi? Karena di tempat saya kerja tuh emang pakai tenaga semua, emang susah nyari kerja susah. Cari uang susah. Jadi pokoknya saya yakin 100% Bisa. saya bisa ke Jepang. Orang bisa, saya bisa. Akhirnya datang ke Jepang. Akhirnya ya datang ke Jepang 2014 Daerah mana itu? di Kagawa Keng. Kagawa Keng. Kagawa Keng. Jobnya apa tuh? Pertanian, Pak Deh. Pertanian. Pertanian. Lewat LPK mana kalau yang terakhir bisa berangkat tuh? Di Yukote Samirai namanya di Padang. Oh, di Padang ya. Itu udah 25 tahun. Berarti habis LPK. banyak ya uangnya itu. Cukup lumayan. Ratusan juta. Puluhan. Puluhan lah. Puluhan juta. Waktu dulu kan masih belum mahal kayak sekarang pemberangkatan. Waktu di saya dulu 20. 20. Baik Jepang 3 tahun jobnya apa tadi? Jobnya pertanian. Pertanian. 3 tahun di Jepang, Balik. magang. 2017 Bawa balik. berapa juta itu? Maaf lo ya, saya tanya privasi lo. Siap. Enggak apa-apa Kalau mau di-share silahkan, kalau enggak ya. Enggak apa-apa, saya share aja. Ini kan tergantung masing-masingnya orang, pribadinya orang. Iya, Ada yang 3 tahun. boros, ada yang ngiri. Iya, kalau Kalau udah saya gitu. orangnya yang borosnya. Kebetulan 40 bang saya bawa duit 3 tahun. Tapi alhamdulillahnya borosnya di segi bantu orang tua, bantu Oh, karena uangnya untuk bantu orang tua, untuk keluarga kayak gitu ya. Akhirnya pulang hanya bawa 40 40 juta. juta. Tapi gaul juga enggak itu dulu zaman pas Kensu masih Dia masih. main-main. Iya bener. Habis bener, untuk main juga bener. 40 juta ya. 40 juta yang dibeli cuman mobil Veroza 1 seharga 45 waktu itu. Zaman dulu ya. Zaman dulu. 3 tahun terus akhirnya kerja di Berbagai macam, ada di tanam bawang merah, ada di tambang emas, segala macamnya udah dicoba semuanya selama 3 tahun. akhirnya balik lagi ke Jepang. Akhirnya ada rezeki lagi balik ke Jepang tahun 2020 bulan 2 tanggal 2 Ke Okinawa. ke Okinawa dengan Jobnya visa Tukutegino, jobnya pertanian juga. Balik awal lagi, Balik nabung awal lagi. nabung lagi dari nol lagi. Di Yang Okinawa, penting kita tetap semangat. di Okinawa gimana di Okinawa? Di Okinawa lumayan cuacanya ekstrim banget, Kayak Indonesia ya? panas, lebih panas kayaknya Pak Deh. Lebih panas? Lebih panas kayak dari Indonesia, terus postur ini tanahnya keras. Kalau buat pertanian cukup lumayan susah di sana. Jadi di Okinawa saya sekitar 7 bulanan. Hanya 7 bulan? 7 bulan di Okinawa, setelah itu nyari-nyari di Facebook, ketemu TSK, Toruku Sienkikang, dan ternyata job Tukutegino ini bisa pindah-pindah. Awalnya belum tahu. Nah ketemulah kontak, diminta WhatsApp segala macam, pindah ke sini ke Ibaraki. Kenapa apa namanya? Kenapa pindah? Kenapa secepat itu di Okinawa? Alasannya coba apa itu? Bener. Jadi itu, di Okinawa itu kerja berat, gajinya kecil. Bercanda. Saya pernah nerima 7 mang. Okinawa 1 bulan. 1 bulan 7 mang, 9 sampai 11 yang paling tinggi. Dan kita nggak nyalahin Kaisanya juga karena emang UMR di sana waktu itu masih Memang kecil ya. Kecil di bawah. Nggak nyalain dari Enggak, LPK-nya. kita nggak nyalahin LPK, nggak nyalahin Kaisanya, emang UMR di sana emang segitu. Apalagi Tukutegino dihitungnya per hari per jam juga ya. Benar. Bukan bulanan juga ya. Jadi di situ kita mikir kalau segini nggak bakalan Hidup. bisa Sisa, nabung, kayak pulang Kensu lagi buat duit sekian, cuma Iya. mikir nyari-nyari di Facebook, ketemu kontak TSK-nya, pindah ke sini ke Ibaraki. Ke Ibaraki. Tukutegino akhirnya bisa Tukutegino, pindah ya. tetap ke atas pertanian lagi. juga. Bukan karena pengen ke kota. Bukan. Karena duit. Ke atas karena duit ya. Intinya Karena karena gajinya cuma 7 mang ya. benar. 7 juta, 9 Iya. juta ya. Benar. Terus di Ibaraki dapat di perusahaan Dapat di perusahaan, tidak apa-apa nih dibilang. Perusahaan di Shikakichi namanya Pak. perusahaan apa itu? Itu ubi juga. ubi Cuman juga. ada pengolahan di sana, ada Hoshimo, ada Yakimo, banyak berbagai macam dan cukup besar perusahaannya di Ibaraki ini. Di situ berapa tahun itu? Di situ sekitar 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan di Shikakichi. Tapi hasilnya di Wah, alhamdulillah. Ibaraki dibanding dengan Okinawa Jauh berlipat-lipat. Perusahaannya banyak lemburnya Pak. Banyak Pak deh. Banyak. Kalau di Ibaraki di Ibaraki dapatnya berapa 1 bulan rata-rata? 20 dapat, Lebih 15 di atas ya. di atas. Itu termasuk lembur Pak deh ya. Oh, berarti Termasuk lembur. memang disuruh sabar pas di Okinawa ya. Siap.
Oh, disuruh sabar sama Iya, yang di atas. benar. Nah, akhirnya dapat yang sini malah berlipat ya. Nah. Nah, itu termasuk lembur sama lembur juga. Terus ini yang paling ini kan sekarang kan punya restoran apa nah ini Restu Ama ya. Iya, masakan Padang Masakan Restu Padang Amak. ya, spesialis ya. Siap. Terus sekarang ini pengen tahu ini. Siap, Ade, siap. Kan dari Toko Tegino tadi. Iya. 2 tahun 6 bulan di pertanian dan Sikakici kan. Iya. Itu terus ketemu istri. Iya, Terus bener. bisa buka warung ini kalau boleh cerita itu. Gimana itu? Iya. Oke, Pak Ade. Jadi jalan ceritanya Benar. Kan Toko Tegino kan. Iya. Terus ini kan nggak bisa ini kalau anak Toko Tegino buka warung. Iya, buka restoran ini banyak yang pengen tahu ini. bener Pak Ade. Bener. Ceritanya Jadi awalnya buat gimana coba? buat teman-teman semua mungkin barangkali nanti ada yang berkeinginan juga buka usaha sendiri, ya kan? Jadi ceritanya dulu ide mulanya ini saya nggak pernah kepikiran juga. Kalau di saya sih nggak hal mustahil. Buat Iya warung kan? ini. Iya, mustahil kita buka rumah makan di Jepang, mustahil. Iya. Tapi bagi istri saya, dia lebih percaya, lebih berani lah, Yakin berani. yakin dan berani ngambil apapun risikonya. Jadi ketemu sama istri dulu di Sikakichi, Oh, di satu perusahaan. satu perusahaan di pengolahan makanan waktu itu, bikin Osimo. Ketemu sama istri saya orang Vietnam. Oh, istilah orang Vietnam. Orang Vietnam dan udah saling yakin, pacaran ini segala macamnya, yakin untuk nikah. Mualaf berarti. Alhamdulillah mualaf. Jadi pulang ke Padang, saya pulang ke Padang ngajak calon istri ke Padang. Setelah nyampe di Padang kita diislamkan dulu dia, setelah mualaf baru nikah. Selama itu waktu itu saya cuti 20 hari doang. 20 hari doang. 20 hari doang. Nah, selama 20 hari di rumah, itu si kakak di rumah yang masak. Yang sekarang tukang masak. Yang masak, chef masakan chef Padang. masak di rumah makan sekarang ya. Iya, chef masakan Kakak Padang ya? selama itu kakak di rumah tiap hari. Istri saya orang Vietnam, makan di rumah tiap hari, dia masakan ngerasa Padang. enak masakan Enak. Padang. Hmm. Kalau masakan Padang udah bisa dimakan sama orang asing yang lidahnya jauh beda sama kita, Orang Vietnam ya. dia bisa makan otomatis sudah enak. Iya. Jadi balik lagi kita ke Jepang, masuk Sikakichi lagi kerja sekitar 1 sampai 2 bulan. Nah, dalam 1-2 bulan itu ide istri Pak De. Ide istri yang orang Vietnam. Kita buka warung gitu. Dia tahu di Sikakichi itu aja orang Indonesia ada sekitar 70 orang. Di Sikakichi Apalagi doang. Itu di Sikakichi doang. Apalagi di dan- Ibaraki ya. Jadi dari situ dia berpikiran pasti rame orang di sini. Banyak gitu kan. Udah kita buka rumah makan Padang ini segala macam nanti yang masak si kakak gitu kan. Emang bisa? Bisa. Saya cari jalan ini segala macam. Istri bilang kayak gitu kan. Kebetulan teman dia ada yang Berarti buka- yang ide yang cari jalannya istri ya. istri ini Pak De. Istri. Jadi dia ada teman yang buka usaha kayak bisa bisnis juga kayak Kangri kayak saya kan. Ada teman ditanyain harus lewat pengacara yang pergantian visa Toko Tegino Dari Toko Tegino ke visa bisnis. ke visa bisnis. Itu harus pakai pengacara pengajuan visanya, nggak bisa lewat TSK. Oke. Nah, jadi istri ini ada teman yang udah pernah buka rumah makan sembako juga visa bisnis intinya. Ditanyain segala macamnya terus diminta nomor imigrasi pengacara. Kami ke Tokyo waktu itu sama istri pengacara itu. ke kantor pengacara ketemu sama pengacaranya dan stafnya orang Vietnam. Jadi komunikasi sama staf sama istri saya lancar gitu kan. Nah, awal mulanya ini yang ke Kangri yang visa bisnis harusnya si istri dulu. Saya masuk ke visa dia Kazuku Taizai rencananya gitu. Rencana awal. Rencana awal karena dia ada N3. Oh, istri segala punya macam. N3. Sementara saya nggak ada. Nggak ada. Jadi si pengacara nanya istri ini udah pernah pulang ke Vietnam belum selama 6 bulan netap di Vietnam. Istri saya belum pernah. Oh, Istri di saya Jepang terus ya. di Jepang pulangnya cuma 2 sampai 3 bulan. Jadi nggak bisa Nggak bisa visa Toko Tegino dia diajuin ke visa bisnis nggak Bisa bisa. bisnis ya ke country nggak bisa ya. Nggak bisa ke Kangri. Jadi dia nanya ke saya dana asangnya gimana, suami gimana katanya kan. Udah saya jawab, saya 3 tahun udah di Indonesia. Ya udah, sekarang visa kamu aja yang visanya ke Kangri. Kamu yang jadi saconya. Oh, justru malah udah yang bisa ya. Iya, karena udah pulang Karena ke udah negara pernah pulang kita. ke negara. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan ya. Sementara saya udah 3 tahun. 3 tahun pernah Otomatis pulang dia juga. bisa langsung bisa. Yaudah, kamu bisa, kamu aja yang jadi saco.
ada, habis itu kita baca perjanjian ini segala macamnya, di tanda tangan, angko segala macam, selesai pertemuan hari itu. Selanjutnya kita kirim berkas segala macam, apa yang dibutuhin, apa yang perlu kita kirim. Berarti lewat pengacara ya. Pengacara. Tapi kan dari Toko Tegino berani ngajuin ke Visa Kekandri ya, bisnis kan. Untuk sewa tempat ini kan udah mulai cari-cari tempat kan. Bener. Padahal visa kan belum turun kan. belum Udah harus berani dulu kan. Harus. Ini kan syarat juga tempatnya. Udah ada nggak tempatnya dari imigrasi? Ada Iya. pertanyaan seperti itu kan. Iya bener. Hah. Bener. Jadi setelah tadi kita ke kantor pengacara, satu hari itu selesai surat kontrak janji ini segala macam, balik lagi pulang, setelah itu besoknya dia kirim buat pengajuan visa bisnisnya ke Kangri. Ternyata butuh modal waktu itu ya, alhamdulillah banget masih 500 mang. Modal untuk buat deposito. deposito ya, Itu bukan modal ya. Buat teman-teman semuanya mungkin banyak dulu yang berpikiran modal yang 500 mang itu duit hilang. Enggak, sama sekali itu enggak. Itu syarat untuk pengajuan dari pergantian visa Toko Tegino kita ke visa bisnis. Syaratnya harus ada deposito 500 mang. Ajukan ke imigrasi, visa bisnis kita keluar, istilahnya KTP kita udah keluar, itu uang 500 mang bisa kita pakai buat apa aja. Iya, itu hanya cuma deposito aja, Jadi buat tunjukin teman-teman aja. mungkin dulu yang nggak tahu mungkin takut duitnya hilang. 500 juta hilang bukan. Nah, kebanyakan dulu banyak gitu. Rekening koran lah ibaratnya lah. Terus Itu. lihat ada 500 mang. Terus tergantung teman-temannya, kalau istilahnya visa kita mau usahanya rumah makan, harus ada rumah makannya, harus kita kirim fotonya, nih rumah makan saya, ini dapurnya, ini kantor. Ada kantornya juga Pak De, harus ada kantor. Jadi semuanya dikirim fotonya, meja termasuk meja Karyawannya. Iya. Ya semua ya. Save-nya mana. Jadi semuanya harus kita siapin dulu sebelum visanya keluar. Berarti juga kalau berarti juga berat juga ya. Takut kalau nanti udah cari tempat terus visanya nggak keluar juga, itu berat juga sebenarnya ya. Nah, di situ tadi makanya kami udah sekata sama istri, modal kami segini, buat usaha segala macam, beli peralatan ini segala macamnya habis sekian, tinggalnya segini. Kalau seandainya visa bisnis ini nggak keluar, kita gulung tikar pulang. Dan saya karena istri Vietnam, ada dua pilihan, Vietnam sama Indonesia. Jadi udah sekata nih, kalau seandainya gagal kita pulang ke Indonesia. Indonesia karena udah pasti bingung kalau di Vietnam. Vietnam susah bahasanya. Bahasanya nggak ngerti kan? Saya nggak bisa kerja, nggak bisa ngidupin anak istri. Jadi kalau ke Indonesia minimal jadi supir pun saya bisa ngidupin istri gitu. Jadi gitu Pak De. Perjalanannya lumayan. Kalau buat saya sih luar biasa banget, saya bisa buka rumah makan di Jepang ini. Soalnya saya orang asing, istri saya juga orang asing. Asing ya. Istri udah bisa bahasa Indonesia. Alhamdulillah sedikit udah bisa Pak. Kalau udah bahasa Jepang, Bahasa Vietnam. bahasa Vietnam. Bahasa Vietnamnya saya kurang. Atama dodoy ya. Tamadon. Amet moy ya. Susah. Pusing ya nak. Susah. Tapi perjalanan Restu Ama ini kayak gitulah Pak De. jadi untuk urus sampai habis apa namanya itu visa, untuk ngurus visanya ya, kalau modal deposito 500 kan pasti ya, itu zaman dulu ya. Kalau sekarang kan enggak, sekarang kan ya, lebih mahal ya. 3 juta ya. 3 juta yen ini seperti 3 miliar ya untuk buat visa Kekandri itu ya. Kalau di pengacaranya kan Pak pengacara kan, berarti kan harus bayar kan? Bayar. Habis berapa? Di luar 10 juta Di itu. luar yang 500 mang itu dulu saya bayar 60 waktu itu. 60 mang. Sekitar 70 juta ya. Sekitar 70 juta pengajuan dari Toko Tegino ke visa bisnis. Tapi alhamdulillah bisa keluar ya. Tapi alhamdulillah banget. Ini restoran udah berapa tahun sekarang? Oh, alhamdulillah udah jalan 1,5 tahun Pak De. Tahun ini bulan 9 2 tahun. 2 tahun. Sebesar ini kontraknya mahal ini. 1 bulan gitu ya. Nah, kos itu berapa kosnya? Untuk saya di sebelah. bukan kos namanya semua total biaya untuk sewa ini restoran, untuk air, gas, listrik, untuk restoran Dan itu kebetulan gede sekali loh. Kebetulan di Kalau di sini Jepang. air nggak bayar kita alhamdulillah. Jadi gas, listrik sama yacing apa tuh juga habis 27-28an 1 bulan. Juta. Iya. Hampir 30 juta. Iya kalau jutaan hampir 30 1 bulan. Dan alhamdulillah selama kita jalan
aman dan aman terkendali Pak De. Nutup ya. Nutup Ada hasilnya. ada. Chef kakak sendiri, kakak kandung ya. Mm-mm. Terus ada beberapa dari Padang langsung Dari ya. iya dari teman, terus alhamdulillahnya sekarang kita juga bisa ini sama orang Jepang, cewek Jepang, Arubeto. Apa itu ya? Ada satu orang cewek Jepang, dia khusus buat malam dari jam 7 sampai jam 11, kadang-kadang dari jam 7 sampai jam 10 yang orang Jepang. Restoran ini luas sekali ini. Dan Alhamdulillah Pak De. masakannya saya akui ya, di Jepang masakan restoran Padang ini enak sekali kalau saya. Enak sekali, mungkin yang masak karena ibu-ibu langsung dari Padang ya, bukan orang laki-laki. Iya, orang Padang. Dan kebetulan si kakak dulu juga pernah buka restoran juga di Padang, rumah makan di Padang, dan kebetulan karena corona ya kan semuanya dan jatuh. Alhamdulillah saya bawa ke sini bisa di sini. Ini luas kan, bisa nerima nanti kalau ada Iya, acara anak-anak ulang tahun, Iya, tempat ulang nikah, tahun. resepsi di Jepang. Kebetulan Pak De juga kebetulan Nerima ini diterima Pak De. acara ulang tahun, acara-acara Iya, tanpa biaya bookingan. tanpa biaya bookingan. Kita tanpa biaya bookingan, mau booking silakan. Apa yang dipesan, apa yang dimakan, cukup bayar itu doang. Biaya Termasuk- bookingan nggak ada. Berarti murah ini. Dan buat harga makanan kita dari 1.500 sampai 2.000. Iya, ini ayam kremes, ayam Padang Gulai lado, tunjang, gulai tunjang lengkap. semua Bebek, ada, cabai bebek. hijau, rendang. Tahu isinya memang benar-benar tahu isi, Iya, siap. nggak tahu kosong. Dan alhamdulillah minggu depan tanggal 25 bulan ini ada yang mau nikah di sini. Resepsi nikah Resepsi pernikahan di sini di Masakan Padang Restu Aman. bisa itu, alhamdulillah. Tanggal Bisa muat berapa orang ini? 60 orang muat Pak De, 60 sekitar ya? 60. Alhamdulillah. Panjang ya ceritanya, udah Panjang, dari Pak De. Magang 2014 2014 ya Pak De. Balik 2017. 3 tahun di rumah udah bersusah payah karena kita nggak ada modal kan, yang kita bawa cuma 40 juta. Jadi serba susah, mau ini susah, mau ini nggak cukup. Akhirnya balik lagi. Akhirnya gagal lagi, kerja kuli lagi selama 3 tahun di rumah. Dan kebetulan ada program dari Jepang Tokutegino, alhamdulillah persyaratannya Semonkyu. Pas kita ada Semonkyu, Pertanian ya, karena udah pernah tamat pertanian 3 bener tahun ya. ya. Itu juga kebetulan dulu Pak De ya, mungkin rezeki Pak De ya. Bahkan dari teman-teman saya itu dulu banyak, kami cuma 4 orang yang ikut Semonkyu itu dulu. Lulus bertiga, alhamdulillah saya lulus. Teman-teman yang lain nggak mau ikut. Iya kayak gitu, makanya kan Pak Di sering ngomong kan ke anak-anak itu, bukan hanya uang sekarang itu, gaji udah dapat gede, bukan hanya gajinya, tapi ilmunya, sertifikat itu penting. Sangat dibutuhkan. Sing mungkin berarti kita juga harus belajar. Menyelamatkan, itu yang menyelamatkan saya sampai titik ini. Iya. Sampai di mana saya bisa buka rumah makan di Jepang. Iya. Masakan Padang Restu Aman. Iya, kalau uang hilang bro, tapi kalau ilmu, kalau saya sertifikat kan ilmu dia berguna itu. Dan saya juga sering nyaranin sama teman-teman yang makan di sini, adik-adik, ya adik-adik lah yang lain gitu kan. Habis Kensu itu usahain ambil ujian Tokutegino 1 dulu kalau mau pulang. Kalau udah pegang Tokutegino 1 mau pulang dulu pulang. Dari Tokutegino 1 ke 2 juga gitu. Ambil dulu ujiannya, kalau mau pulang pulang. Istilahnya kita udah ada pegangan. Senjatanya udah ada. Saya alhamdulillah karena Semonkyu ini bisa balik lagi ke sini dan bisa buka rumah makan di Jepang. Alhamdulillah. Semoga ini sukses loh. Amin, Terima Pak. kasih loh ceritanya loh. Siap Pak De. Saya ini baik loh sampean. Iya. Saya sering dibantu kalau ada anak kesusahan, saya titip di sini. Siap Pak De, siap. Selagi kita bisa bantu, insya Allah kita. Ada anak Indonesia nggak ada kerjaan, saya titip ke sini, maaf loh ya. Siap Pak De. Kadang malah orang yang repotin itu. Siap. Allah, teman-teman semua ini udah leader ini baik sekali. Saya sering minta bantuan ke beliau ini. Ya kita doakan semoga usahanya ini, Amin. restoran ini ya Amin. sukses. Jadi teman-teman semua kalau ke Ibaraki, ke Hokota, apalagi ya mampir aja ke Restu Ama. Siap. Kalian kan nggak akan kecewa dengan menu Insya Allah, masakannya. insya Allah. Ya kalau sampai kecewa, telepon saya. Siap Pak De, siap. Iya. Terima kasih loh. Saya juga sangat berterima kasih sama Pak De karena prosesnya selama dari awal sampai sekarang Pak De selalu hadir. Saya loh udah. Siap Pak De. Pokoknya berkah. Oke. Siap Pak De. Berkah istri kan mau lahiran kan. Siap. Semoga dimudahkan, Amin, dilancarkan, amin ya Allah. sehat ibu, sehat anak. Amin ya Allah. Oke. Siap Pak De. Sekian ya. Siap. Sekian teman-teman semua cerita hari ini bersama Pak di Jepang. Semoga dari cerita ini ada yang bermanfaat bagi kalian semua. Buang yang nggak baik, buang yang kurang berkenan, ambil secuil manfaatnya.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.